Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita dan bisa mengambil pelajaran untuk kita. Banyak ibrah di dalamnya yang bisa kita ambil pelajaran. Yang berjudul Akhir yang Didamba. Tersebut, ia seorang lelaki yang urakan, senang berbuat maksiat, seakan-akan kehidupan ini tidak pernah berakhir baginya dan tidak ada kematian yang bakal menghampirinya. Seolah-olah dia berpikir seperti itu. Meski telah beristri dan memiliki anak, kelakuannya belum juga berubah. Ternyata istri solehah dan buah hati yang lucu tak mampu merubahnya jadi lelaki yang baik. Suatu hari ia berjanji kepada salah seorang temannya untuk menyaksikan pemutaran sebuah film di bioskop. Maka disepakatilah di tempat pertemuan mereka di dekat bundaran. Ia datang lebih cepat dari rekannya. Saat menunggu temannya, seorang laki-laki keluar dan mobil yang berhenti di belakang mobilnya. Setelah mengucapkan salam, laki-laki itu menyapa dirinya. "Apakah Anda tidak mengenalku?" "Maaf, saya tidak mengenal Anda." "Coba Anda perhatikan dengan cermat," desak lelaki tersebut. Kemudian dengan penuh keseriusan, ia menatap sosok lelaki tersebut dan dia berkata, "Oh, engkau adalah teman SD-ku, teman sekolah dasarku dulu." "Ya, kau benar," kata laki-laki tersebut. Keduanya lantas berpelukan kemudian saling mengenang nostalgia masa lalu mereka. Temannya yang kelihatan sebagai pemuda taat itu bertanya tentang kepentingannya di tempat itu. Kemudian ia pun mengajak untuk ikut bersamanya. Ia menjawab, "Jika temanku tidak datang, aku ikut bersamamu." Setelah lama menunggu, ternyata sang teman tak juga datang. Sebagai basa-basinya, ia memutuskan untuk pergi bersama teman lamanya, yang ternyata mengajak ke sebuah rumah untuk berbuka puasa bersama. Mereka pun disambut oleh orang-orang yang hadir di situ dengan senyuman penuh ketulusan. Baru pertama kalinya ia menyaksikan para pemuda yang berkumpul dalam menaati Allah Ta'ala, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Mereka semua melakukan puasa serta mengisi setiap waktunya dengan amalan saleh. Tergetarlah hatinya manakala ia ingat akan semua dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Salah seorang dari mereka kemudian mengumandangkan azan, diiringi deburan ombak kecil yang ada di dekat rumah makan tempat para pemuda terkumpul. Seorang dari mereka menawarkan korma kepadanya. Ia pun menolaknya karena ia sedang tidak berpuasa. Namun pemuda itu berkata dengan ramah sembari tersenyum tulus, "Tidak apa-apa, hanya sekedar ikut makan bersama kami." Selang beberapa saat, sholat pun didirikan. Ia ikut melaksanakan sholat yang selesai sholat, salah seorang dari mereka memberikan siraman rohani yang menghujam ulu hatinya. Setelah acara buka bersama selesai, ia segera mohon diri kepada temannya untuk kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan ia berpikir tentang wejangan yang ia barusan dengar. Sebenarnya ia sudah sering mendengar wejangan tersebut, tapi baru kali ini ia mendengarnya dengan hati terbuka. Ia pun tiba di rumah lebih awal dari hari-hari biasanya. Karena keheranan, sang istri bertanya kepadanya. Dengan diliputi rasa haru, ia pun menceritakan kisah yang baru saja ia alami kepada istrinya. Mendengar hal itu, sang istri merasa gembira karena ia membayangkan hari-hari mendatang akan dilaluinya dengan lembaran baru bersama sang suami tercinta. Tak ada lagi masa-masa duka dan pahit membayang dalam menghadapi ulah suami yang gemar berbuat maksiat lagi berperangai kasar. Jam 2 malam, lelaki itu bangun dari tidurnya. Ia segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat untuk bermunajat kepada Rabbnya.
meminta ampunan akan kesalahan dan dosanya di masa-masa silam. Ia terus larut dalam kekhusyuan hingga subuh menjelang. Saat itulah sang istri terbangun dan perlahan ia pun mendekati sang suami dan menunggu hingga ia menyelesaikan sholatnya. Namun sang suami tak kunjung bangun dari sujudnya. Kemudian ia mendekat dan meletakkan tangan di atas punggung suaminya. Seraya berkata, "Wahai Abu Fulan, ada apa denganmu?" Namun bukan jawaban yang ia dapatkan. Tubuh sosok yang dicintainya itu malah rebah ke samping. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lelaki itu telah mendapatkan apa yang ia idamkan, yakni meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan sujud dan bermunajat kepada Rabb-Nya. Sungguh suatu akhir kehidupan yang indah. Saya mohon kepada Allah agar kita diberikan husnul khatimah, akhir yang menyenangkan. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.